Perkenalan pertama gue sama ANP itu kalau nggak salah dari zaman sebelum Masehi. Zamannya dinosaurus tuh. Enggak, sebenarnya kalau gue nggak salah itu tahun 2010. 2010 itu ada produksinya ANP namanya Udin Bui. Itu unik banget tuh, menurut gue tuh luar biasa tuh ceritanya. Pas gue dengerin konsepnya gitu, jadi 3 orang ceritain tentang karakter si Udin Bui ini. Udin yang baru keluar dari penjara, makanya namanya Udin Bui. Nanti yang 3 orang ini cerita di situ loh tuh. Kalau nggak salah waktu itu ada Tora, ada Tatang, ada Eza Yayang tuh. Nah gue nggak pernah satu frame sama dia, gue Udin Bui, gue orang yang diceritainnya nih. Perkenalan saya pertama sama ANP tuh tahun 2005. Waktu itu saya baru balik lagi dari Italia untuk menetap lagi di Indonesia gitu. Nah terus Ria lihat saya, ngapain lu di rumah aja, lu mendingan lu cari-cari itu ke ikut-ikut open casting, dia bilang gitu. Si Mas Aris tuh itu lagi open casting cari karakter baru untuk Bajai Baru Bajuri. Tahun berapa itu ya? Aduh, itu awal-awal saya juga terjun ke sitkom ya, waktu itu sama Ejaya yang juga, dan itu judulnya Lajang. Itu judulnya Lajang, itu pertama kali sih jalan pertama itu gue. Produksi yang kedua yang saya ikut tuh Segelas Cerita Keluarga Kusuma. Enak banget gitu syuting sama, apalagi yang nulis langsung, yang ngedirect gitu ya, jadinya saya seneng banget gitu. Perkenalan pertama saya dengan ANP itu melalui produksi Tukang Ojek Pengkolan. Awalnya mungkin saya nggak terlalu ngeh kalau ada ANP-nya itu sendiri kali ya, karena memang awal di calling itu melalui MNC. Kami juga sangat senang udah bekerja sama dengan ANP selama sekian lama, berarti 2006 ke sekarang 15 tahun ya. Bekerja sama dengan MNC Pictures, sudah menghadirkan hasil-hasil sinetron yang dekat ke masyarakat. Dari semenjak, ya kalau nggak salah 2010 ya, di program yang pertama tuh Suparman. Perkenalan pertama dengan ANP tahun 2010 kalau saya nggak salah, 2010 itu saya di calling oleh Pak Agus. Dia bilang ini karya ANP, sutradaranya Aris Nugraha, dan saya langsung excited. Waktu itu judulnya The Adventure of Suparman. Perkenalan awal dengan ANP itu bukan dengan ANP-nya, ya, justru dengan Aris Nugrahanya. Gitu. Saat itu saya berteman dengan Mas Ari, Kla Project. Kemudian kita ketemuan lah. Waktu itu Mas Aris sedang mengerjakan proyek Bajai Bajuri gitu. Nah, disitulah kita ketemu pertama kali. Waktu saya masih jadi drummer di Kla Project ya, sekitar tahun 89 kah? Atau 90 ya, jadi waktu itu Mas Aris jadi panitia festival lagu gitu. Kemudian Mas Aris datang ke rumah, ya dia minta untuk Kla Project jadi juri, tapi kebetulan Kla Projectnya juga schedule-nya agak padat, jadi akhirnya saya pribadi yang jadi juri di situ. Nah sejak itulah saya kenal dengan Mas Aris Nugraha. Ketemunya nggak sengaja, jadi ada pembuatan album penyanyi baru, terus lagu unggulannya dibikinin video klip, ternyata sutradaranya Aris. Itu tahun 2004. Nah, itu di situ pertama kenal. Cuman karena saya waktu itu hanya bikin musiknya, nggak terlibat dengan video klipnya, jadi nggak saling kenal. Tapi ya setelah lama-lama tahu juga, oh ini ya gabungan gitu ya. Secara produksinya itu memang dari Aris Nugraha Production. Dia kan nggak bisa nyanyi. Kalau ngasih contoh lagu, yang paling lucu tuh pakai HP. Dia kan udah jago tuh kalau bikin lirik. Apa yang ada tahu tuh dinyanyiinnya, cuman nadanya acak-adut ya kan. Udah gitu suaranya rendah banget tuh. Tapi setelah saya terima liriknya, kemudian saya baca, "Hei tukang ojek, tolong anterin saya ke Jalan Rawa Bebek, ke rumah pacar saya." Tukang Ojek Pengkolan tuh congratulations loh, itu sudah episode lebih terpanjang yang pernah ada di produksi di Indonesia loh saat ini. Dan dari situ juga aku mulai tahu bahwa
TOP itu rapi sekali. Jadi aku mikir ini apa ya? Kok bisa serapih ini gitu. Itu kelebihan ANP karena menggambarkan sebuah dunia nyata tanpa melebihkan kekurangannya dan tanpa mengurangkan kelebihannya. Itu bukan hal yang mudah. Sebagai orang yang tidak pernah menulis skenario, saya meminta izin untuk bergabung ke ANP. Ada beberapa orang yang sudah tergabung di situ, sekitar 8-10 orang. Dihubungin Bang Aris, gue malah diajak untuk nulis. Ya memang sih lulusan gue emang film gitu, dan gue juga pernah membuat kayak film kelulusan gitu sebagai penulis skenarionya gitu. ANP bukan sekedar writing group, tapi juga tempat saya menaruh hampir seluruh harapan saya pada saat itu ketika saya menancapkan cita-cita saya menjadi seorang penulis. Jadi gini, aku tuh sebenarnya bukan lulusan sastra atau perfilman, tapi saya tuh pengen banget nulis, pengen banget bisa nulis film atau skenario ya. Jadi ketika selesai kuliah, yang saya cari itu justru bukan kerja tapi kursus penulisan skenario. Hampir pokoknya kalau ketemu ada kursus penulisan skenario saya ikutin, hampir banyak banget yang saya ikutin, apalagi yang gratis. Nah, ANP Pak Aris Nugraha waktu itu ngasih ada iklan di mana ya, ada di Facebook atau apa, buka workshop penulisan skenario. Ya udah, dari situ saya langsung daftar, saya mau ikut belajar nulis skenario sama Pak Aris. Kira keterusan nih sampai sekarang. Gue kesan kerja sama ANP tuh menurut gue menyenangkan nih. Maksud gue gini, proses kerjanya tuh menurut gue nggak bertele-tele, tapi konsepnya jelas. Terus memang ada yang satu hal yang selalu, jadi kalau skrip itu, lo nggak boleh kalimatnya berubah dari yang ada di skrip itu. Lo harus sama persis. Tadi gue tanya dong, kenapa lo harus sama persis? Karena nih gue bikin udah sesuai dengan punch-nya nih. Ini kan komedi ya, sitcom. Jadi sitcom itu kan orang jadi ada komedinya kalau pas semua punch-nya. Akhirnya gue ngerti, gue belajar tuh di situ tentang sitcom, tentang skrip sitcom tuh berbeda sama film-film biasa yang drama gitu. Itu menurut gue sih menyenangkan. Terus menurut gue juga istilahnya kalau kadang-kadang kan orang ada syuting sampai lama gitu. Kalau ini tuh praktis gitu, praktis tapi semuanya dapet gitu. Yang paling baru lah ya kita bicara kayak preman pensiun. Mungkin kalau kita bicara TV yang lain gitu, bisa jadi itu bukan sesuatu yang membuat mereka tertarik untuk angkat. Muncullah preman pensiun yang pas jadi agak aneh. Bahkan di luar Superman, di luar yang lain. Beda banget daripada yang lain yang pernah kita lakukan bersama Mas Aris. Saya merasa ini program yang beda banget. Di kala itu kan semua harus cantik gitu ya. Cowoknya cakep, sangat kekotaan gitu ya. Semuanya orientasinya kota. Kayak preman pensiun udah berapa season kita. Setiap kali Ramadan dia selalu menjuarai program sahur. Penonton terhibur dengan isi ceritanya. Padahal kita tahu isinya laki semua ya, laki dengan bentukan yang agak serem-serem. Itu brilian sih, genius tuh idenya. Dan disitulah pertama kali gue kenalan sama yang namanya ANP. 5 tahun belakangan baru saya tahu. Yang saya tahu tuh kalau nggak salah, awas banyak copet aja. Baru saya tahu itu ada ANP. Sebelum-sebelumnya sama sekali nggak tahu. Disinilah nih, ini salah satu ruangan yang dulu tempat saya sering ngumpul sama Mas Aris. Saya siapkan tempat ini untuk ya silakan aja dipakai gitu ya, karena memang ini kan rumah juga cuma orang tua yang tinggal di sini, jadi ruangan ini juga sering kosong. Tapi Mas Aris malah milih di pavilion itu ada ya cuman tempat sepetak aja ya, sekitar 7 kali berapa gitu, kecil lah. Tapi Mas Aris bilang gue di sini aja. Karakternya bagus banget karena di situ si Undi Linda kalau sama yang lain saklek gitu loh. Tapi kalau sama Bajuri tuh bisa manis gitu loh, ininya ngelayaninnya gitu. Jadi ya cukup lama ya saya taunya dari 2005 itu. Selalu menyenangkan ya, kayak pulang sih kalau gue, kalau udah muter-muter kemana-mana tiba-tiba dapat program sama ANP tuh rasanya kayak pulang gitu, karena hampir semua
krunya juga kenal, terus pemainnya juga kenal gitu. Padahal beberapa produksi, terutama di Indonesia ya, sinetron, jarang yang misalnya pulang sore, terus kemudian skenario ada terus on time, stok banyak, itu kan sebenarnya sesuatu yang hampir nggak ada sih menurut aku. Dari situlah aku mulai nanya-nanya ke produksi, itu gimana sih kok bisa kayak begini gitu. Oh ya, memang dari apa ya, Aris Nugraha Production-nya itu sendiri yang punya manajemen yang baik. Syuting sehat yang selama ini dijalankan sangat bagus, sangat positif, dan semua juga di industri juga semua kita dengar dari teman-teman komen di luar bahwa ini sesuatu yang sangat baik, pemain sehat, pemain lebih calm, nggak emosi, kru sehat, tapi kualitas terjaga. Kalau gue lihat tuh tiap pergi masih ada syuting sana, ntar sore malaman udah nggak kelihatan orang yang syuting. Jadi emang bener-bener dari waktu juga udah, manajemen waktu juga udah lebih baik. Menurut gue sih luar biasa ya. Maksud gue, kan gue sebenarnya tuh dengan Aris Nugrahanya gue tahu dari mulai Bajai Bajuri gitu. Itu aja sebuah karya yang fenomenal tuh gitu. Pada saat itu belum ada yang buat segala macam, tiba-tiba ada konsep Bajai Bajuri. Di situ gue udah mulai ngerasa, ini keren juga ya kayak gini. Proses menyesuaikan diri dengan musik untuk TV atau film agak beda, jadi itu kesannya yang pertama tuh kayak gitu-gitu, yang ribet penyesuaian. Tapi setelah itu ya, oh ini begini, oke, iya, udah kayak template aja jadi, oh ini udah tahu polanya, udah ngerti kayak gini-gini, udah lebih lancar. Awalnya buset. Mas Aris Nugraha dari seseorang yang saya kenal, sering saya temui di gelanggang remaja Jakarta Timur. Maaf ya, cuma punya baju 2. Kalau mau saya ajak pergi, tari, baju gue belum kering. Memang betul. Dia hanya pakai kaos yang sini bolong ya. Tari, baju gue belum kelar. Oke, ngobrol setengah jam, ngobrol 1 jam. Aris, jalan yuk, makan kita. Oke, ya. Baju dia masih belum kering juga sih. Dia pakai. Kalau yang tadi kan bajunya bolong. Yang dia pakai masih bolong juga sih yang sebelah sini. Waktu itu dia masih jadi sutradara di Padi Film. Dia udah baca naskah saya di rumah teman saya, dan dia percaya saya bisa nulis, maka kemudian ditawarin jadi penulis. Nah kemudian kami di situ barulah tahu bahwa kita dikumpulkan untuk membuat sebuah writing group. Saat itu writing group belum tren lah gitu. Orang masih bekerja sebagai penulis sendiri. Tapi Mas Aris memang visinya udah jauh ke depan gitu. Jadi dia udah ngumpul orang untuk bikin writing group. Saya sendiri juga bingung kenapa Mas Aris selalu membanggakan bahwa ini dulu di Perdatam tempat workshop pertama ANP. Saya pikir nggak perlu dibanggakan lah, karena apa ya, tempatnya cuma segitu aja ya. Tapi mungkin barangkali itu membuat Mas Aris bisa berkumpul dengan para penulis. Gue masuk di situ, gue angkatan pertama dan gue adalah yang termuda di situ. Yang lainnya udah tuir-tuir banget beneran. Tapi gue akhirnya bergaul sama bapak-bapak dan ibu-ibu itu, wawasan gue jadi nambah luas gitu kan. Dan ya lumayan asik sih karena gue merasakan kekeluargaan di situ. Saya mengalami dilema karena saat itu saya sudah bekerja. Sementara Mas Aris dalam persyaratan lowongan itu ditulis bahwa calon penulis ini tidak boleh ada yang bekerja dan tidak tinggal di luar kota. Di ANP Writing Group waktu itu kami belajar menulis, tapi juga belajar etika, belajar kesantunan, belajar respect, belajar penghormatan. Dan salah satu hormat santun kami adalah kami tidak duduk di kursi, tapi kami duduk di bawah. Begini. Enaknya ya di ANP kita itu bukan diajarin teori aja, tapi kita juga diajarin langsung praktek nulis. Bagi saya itu benar-benar tempat yang nyaman gitu, tempat yang pas untuk belajar. Karena kalau nulis skenario kita belajar teori doang, nggak praktek, ya nggak ngerti gimana cara dan merasakan kalau tulisan kita ini udah benar atau sesuai yang kita harapkan apa enggak. Nah, Pak Aris itu ngajarin gimana caranya terjun langsung praktek, gimana caranya nulis
supaya bisa diproduksi gitu. Dan ternyata memang produknya ANP tuh menurut gue selalu punya ciri khas sendiri gitu. Dan sangat dekat dengan masyarakat Indonesia gitu kan. Lo lihat deh sekarang, maksud gue mulai dari TOP, preman pensiun. Bukan kayak sinetron-sinetron yang lain yang menampilkan keindahan, kecantikan. Tapi menurut gue konsep ceritanya luar biasa. Dan menurut gue ini yang selalu berkembang di ANP. Dibawa terus, jadi roots-nya, akarnya jelas. Dan gue rasa nggak akan pernah mati gitu di dunia industri, baik itu industri hiburan di Indonesia, karena ANP selalu punya konsep-konsep yang istilahnya gini loh, orang Indonesia pasti kenal deh sama konsep itu, langsung gampang nerima, langsung bisa diikutin, apalagi digarap dengan unsur-unsur komedi. Dan menurut gue komedinya nggak slapstick, komedinya komedi cerdas. Itu yang gue lihat sampai sekarang ANP bertahan luar biasa, di masa pandemi pun masih berproduksi. Itu juga luar biasa. Gue yakin sih kedepannya bakal ada ide-ide hebat lagi sih. Seolah-olah dia tuh inilah, punya satu konsep yang tidak terbaca, tapi bisa dinikmati. Seperti juga saya ngelihat dia, kayaknya saya nggak bisa baca dia, tapi saya bisa menikmati kedekatan dengan seorang Aris Nugraha. Ya menurut aku mungkin karena dari Aris Nugraha Production-nya sendiri yang dikelola dengan baik, terus juga ownernya, Bang Aris juga tidak berhenti untuk berinovasi dan berpikir bagaimana caranya untuk memakmurkan anak buahnya, lalu juga kru-kru, kesejahteraan kru-kru dan juga lingkungan sekitarnya. Jadi menurut aku sih wajar banget ini berkembang gitu. Dan makanya ketika berkembang menjadi Aris Nugraha Peduli, Aris Nugraha Persada, Praya, menurut aku sih itu suatu perkembangan usaha yang sangat pesat dan menguntungkan masyarakat maupun kru gitu. Dan menurut aku sih itu sangat bagus sekali untuk ditiru buat siapapun yang bergerak di bidang entertain di Indonesia. Kalau harapan saya sih banyak ya. Salah satunya adalah agar ANP tetap terus memberikan kontribusinya bagi khasanah komedi Indonesia. Kalau boleh berharap sih ya jangan cuma di seputar komedi gitu. Mungkin penonton drama juga perlu kali menonton tayangan-tayangan atau karya-karya drama dari ANP gitu. Mana tahu itu sesuatu yang berbeda gitu. Teman-teman yang sekarang ada di ANP itu ya jangan pernah ngerasa puas. Jangan bahwa gue udah sampai 2.700 sekian nih, keren gue kaya gitu kan. Gue bisa beli ini, beli itu gitu kan. Saya pengen sih semua orang tuh punya cita-cita setinggi mungkin itu agar dinamikanya itu tetap terjaga gitu. Kita hidup itu lebih hidup ketika kita punya cita-cita. Harapannya ya pasti memproduksi cerita-cerita konten-konten lagi yang sangat Indonesia gitu kan. Yang diambil dari ide-ide yang fresh gitu kan. Dan itu kan udah sering dilakukan sama ANP. Mudah-mudahan ANP terus sukses, terus berjaya, terus kreatif, dan semua orang yang ada di dalamnya tetap sehat. Itu aja. Saya ingin sekali pergi lagi ke Busan bersama Mas Aris. Terakhir kita ke Busan untuk tukang ojek pengkolan sesuatu yang sangat membanggakan. Itu Mas Aris bilang, ini bukan festival kaleng-kaleng nih, nanti saya ingat banget. Ya, artinya apa yang kita usahakan selama ini bersama Mas Aris, kita diskusi, kita berantem, kita ketawa, kita ngerokok bareng, itu membuahkan hasil tapi nggak selesai. Ini belum selesai. Masih panjang ke depan. Semoga makin banyak, nggak hanya Busan. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya ANP lebih sukses lagi. Bagaimana nanti ANP di masa yang akan datang, semua ada di kepala dia, ada di hati dia. No comment kalau untuk urusan harapan atau apa, dia yang tahu masalahnya. Kita mah nurut baik. Kalau harapan saya pribadi sih, saya nggak pengen cukup hanya di TOP, cuma saya nanti akan mengajukan konsep saya ke Juragan dengan pola ANP yang saya pelajari selama ini, yang saya pelajari di rumah. Sampai itu berhasil, sampai itu diterima oleh Juragan, mungkin akan banyak dan banyak banget konsep yang akan saya ajukan ke Juragan sampai saya di ACC, sampai saya diterima dan disuruh mengembangkan konsep yang saya buat tadi. Harapan saya pribadi sih kalau itu. Harapan saya untuk ANP kedepannya tetap melahirkan karya-karya yang spektakuler lagi gitu. Harapan ANP kedepannya semoga
lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat luas, bagi orang banyak, bagi kru-kru, dan bisa menginspirasi produksi lain mungkin ya, karena menurut aku sih emang ANP the best banget sih. Harapannya ya ANP bisa terus ada, terus menjadi besar untuk membangun mimpi-mimpi orang-orang yang lainnya lagi, untuk memberikan kesempatan-kesempatan untuk orang-orang seperti gue gitu, akhirnya bisa berdikari, berkarir sendiri gitu, dan kekeluargaannya makin terus dijagalah gitu. Harapan saya semoga silaturahmi seluruh penulis yang pernah belajar, bekerja, dan berjuang sama-sama di ANP tetap terjaga. Saya sih pengennya ANP tuh bisa, apalagi penulis ya, terutama di penulisan, grup penulis ANP punya regenerasi, punya penulis-penulis baru gitu, punya orang-orang baru yang bisa mengeluarkan ide-ide baru, serial baru kalau bisa gitu di ANP, nanti bisa jadi nggak cuma serial, mungkin film atau apa gitu kan. Terus satu lagi, pengennya ANP tuh ngeluarin buku penulisan skenario. Tentunya harapan saya ANP dengan produk-produk yang sudah berjalan sekarang, yang sekarang pun untuk RCTI masih berjalan dan sangat kuat itu dengan 2 judul tadi, ya berharapnya mungkin ke depan akan ada judul baru dengan image baru gitu. ANP itu kan bukan dibentuk oleh rame-rame sebenarnya gitu. Jadi ANP itu bentukannya Mas Aris dan kita bernaung di bawahnya gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ANP itu dibentuk bareng-bareng, menurut saya sih, sepengetahuan saya enggak ya, karena itu memang idenya Mas Aris dan kita sepakat untuk bernaung di situ gitu. ANP adalah keluarga ya. Menurutku ANP itu adalah keluarga besar. ANP adalah kebahagiaan. ANP itu kesejahteraan buat saya. Keluarga yang membuat gue berada di posisi gue saat ini. Cara garis besarnya ANP itu bagi saya itu keluarga. ANP buat saya adalah rumah, tempat di mana saya tumbuh, tempat di mana saya belajar banyak hal, tempat di mana saya menjadi dewasa, suatu saat tempat saya kembali pulang. Selamat ulang tahun. 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 Selamat ulang tahun yang ke-18 ANP. Tetap menjaga stabilitas komedi di Indonesia. Tetap menjaga stabilitas komedi Indonesia. Tetap menjaga stabilitas komedi Indonesia. Menjaga stabilitas komedi Indonesia. Terus konsisten istiqomah menjaga stabilitas komedi di Indonesia. ANP, karyamu sejarahmu. Buat teman-teman yang sudah bergabung atau bekerja sama dengan ANP, saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya berharap kedepannya kita masih bisa bekerja sama untuk membuat karya-karya yang bagus. Karyamu, sejarahmu.